tugas sejarah dari Pak Rade Simbolon. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi kemerdekaan Indonesia mulai dari kekalahan Jepang melawan sekutu hingga sidang BPUPKI yang ketiga. Simak videonya dengan baik-baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang melawan sekutu. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibat serangan tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menyebabkan kekosongan di Indonesia sehingga menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda seperti Soekarni dan Wikana. Tujuannya agar proklamasi segera dilaksanakan. Golongan muda ingin Indonesia segera merdeka tanpa menunggu izin dari Jepang. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashihi Maeda. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo. Setelah selesai, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi dilakukan dengan cepat demi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengegasan Timur No. 56, Jakarta. Dengan dibacakannya proklamasi, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Proklamasi menjadi tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, hasil sidangnya menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memilih Soekarno sebagai presiden, memilih Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk KNIFP. Sidang pertama PPUPKI bertujuan membentuk dasar pemerintah Indonesia. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, hasil sidang membagikan Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk kementerian, membentuk pemerintahan daerah. Sidang kedua membahas pembentukan sistem pemerintahan Indonesia. Pada sidang PPKI yang ketiga, 22 Agustus 1945, hasil sidang membentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia, membentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, membentuk Partai Nasional Indonesia. Sidang ketiga bertujuan memperkuat keamanan dan organisasi negara Indonesia. Ada 9 anggota panitia yang dipilih, yaitu Ir Soekarno menjadi ketua, DRS Muhammad Hatta,
Wakil Ketua Mr. Atsmat Soebarjo, anggota Mr. Muhammad Yamin, anggota KH Watsid Hasimim, anggota Abi Koserno Tejokorosejoso, anggota Abdul Qasar Mozaikir, anggota H. Agus Salim, anggota Mr. Alexander Andreas Marimis menjadi anggota. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses kemerdekaan Indonesia terjadi melalui perjuangan para tokoh bangsa, dimulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, hingga sidang-sidang PPKI. Semua peristiwa tersebut menjadi langkah penting dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian materi dari saya, terima kasih.